Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MSI, sebagai dosen pengampu Fisika Statistik. Saya Oriana Yuandira dengan NIM 230340115 akan mempresentasikan proyek akhir saya yaitu mengenai aplikasi distribusi Fermi-Dirac untuk menentukan energi Fermi pada berbagai jenis logam di temperatur rendah. Untuk bagian pendahuluan, elektron dalam logam tidak dapat dijelaskan dengan statistik klasik karena mereka adalah fermion yang mengikuti prinsip eksklusi Pauli. Oleh karena itu, distribusi Fermi-Dirac digunakan untuk memahami bagaimana elektron mengisi tingkat energi, terutama pada temperatur rendah. Energi Fermi menjadi batas energi tertinggi yang terisi pada T sama dengan 0 K dan sangat menentukan sifat kelistrikan, kapasitas panas, dan perilaku termal logam. Hanya elektron di sekitar energi Fermi yang dapat tereksitasi oleh energi termal. Yang mana penelitian ini menganalisis logam Na, Al, dan Cu berdasarkan kerapatan elektron untuk menentukan energi Fermi dan memahami perbedaan sifat fisik antar logam pada kondisi temperatur rendah. Baik, selanjutnya masuk pada teorinya. Yang pertama itu distribusi Fermi-Dirac. Distribusi Fermi-Dirac ini merupakan model statistik kuantum yang menjelaskan bagaimana elektron sebagai fermion mengisi tingkat energi dalam logam. Karena mengikuti prinsip eksklusi Pauli, dua elektron tidak dapat menempati keadaan kuantum yang sama, sehingga perilaku berbeda dari partikel klasik. Yang mana hal ini membuat statistik Maxwell-Boltzmann tidak cocok digunakan dan distribusi Fermi-Dirac menjadi pendekatan paling tepat untuk menggambarkan probabilitas pengisian energi elektron pada berbagai temperatur. Secara matematis, distribusi Fermi-Dirac ini dapat dinyatakan sebagai Fe sama dengan 1 per E kurang mu per EKBT ditambah 1, di mana E ini adalah energi keadaan, mu adalah potensi kimia, Kb adalah konstanta Boltzmann, dan T itu adalah temperatur. Selanjutnya ada kerapatan keadaan elektron. Kerapatan keadaan ini merupakan menggambarkan jumlah keadaan energi yang dapat ditempati elektron pada setiap interval energi. Yang mana kerapatan keadaan ini atau disebut juga dengan DOS menentukan seberapa banyak keadaan kuantum yang tersedia pada suatu energi dan sangat dipengaruhi oleh struktur pita material. Pada logam sederhana, DOS ini biasanya dijelaskan menggunakan model gas elektron bebas karena mampu mewakili perilaku elektron secara efektif. Baik, di sini terdapat persamaan untuk sistem gas elektron bebas tiga dimensi. Selanjutnya itu energi Fermi. Energi Fermi merupakan energi maksimum yang ditempati elektron pada suhu 0 K dan menjadi batas antara keadaan terisi dan tidak terisi. Yang mana nilai energi Fermi ini bersifat fundamental dalam memahami struktur energi elektron dalam logam dan bergantung pada jumlah elektron per satuan volume. Karena itu, setiap logam memiliki nilai energi Fermi yang berbeda. Sehingga nilai energi Fermi ini dapat dihitung menggunakan persamaan EF sama dengan H coret kuadrat per 2 ME dikali 3V kuadrat dikali N pangkat 2/3, yang mana N ini merupakan kerapatan elektronnya. Baik, selanjutnya itu masuk kepada metodologi, yang mana penelitian ini bersifat teoritis dengan pemodelan gas elektron bebas dalam kerangka statistik Fermi-Dirac. Langkah-langkah penelitian dapat kita rumuskan dalam beberapa tahap utama. Yang pertama itu mengumpulkan data kerapatan elektron N dari literatur fisika zat padat seperti Kittel dan Ashroff. Kemudian menghitung kerapatan elektron menggunakan persamaan N yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian menghitung energi Fermi setiap logam dengan model gas elektron bebas menggunakan persamaan EF yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian membandingkan energi termal KBT dengan energi Fermi untuk menganalisis pengaruh temperatur rendah. Selanjutnya menyusun tabel hasil perhitungan energi Fermi semua logam. Dan yang terakhir itu melakukan analisis komparatif antar logam.
Selanjutnya itu masuk kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu perhitungan kerapatan elektron N, yang mana perhitungan kerapatan elektron N ini dapat dihitung menggunakan persamaan N yang telah dijelaskan pada teori dasar tadi, sehingga perhitungan pada logam natrium Na itu mendapatkan hasil N itu sama dengan 2,65 dikali 10 pangkat 28 meter kubik. Selanjutnya itu kita mencari perhitungan energi Fermi, dan di sini sudah didapatkan hasil perhitungan energi Fermi. Dan selanjutnya itu penentuan parameter Q dan Fq dan perhitungan konstanta kapasitas panas elektron gamma. Di sini telah didapatkan hasil perhitungan energi Fermi seperti yang telah ditunjukkan pada tabel yang ada di layar. Dan di sini terdapat pada grafik satu itu merupakan kapasitas panas elektron logam alkali. Yang mana pada grafik satu ini terlihat bahwa semua logam alkali menunjukkan hubungan linier antar kapasitas panas elektron dengan temperatur. Untuk grafik kedua itu, yaitu grafik tentang kapasitas panas elektron logam transisi, yang mana di sini nilai kapasitas panas elektron logam transisi jauh lebih kecil dibanding logam alkali. Baik, untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan distribusi Fermi-Dirac ini menjadi dasar penting untuk memahami perilaku elektron dalam logam yang menjelaskan pengisian tingkat energi sesuai prinsip eksklusi Pauli. Dengan memanfaatkan kerapatan keadaan, energi Fermi berbagai logam dapat dihitung menunjukkan ketergantungan kuat pada kerapatan elektron. Analisis temperatur rendah juga menegaskan energi Fermi hampir konstan dan hanya elektron dekat permukaan Fermi yang berperan dalam konduksi dan eksitasinya. Sehingga stabilitas ini menjelaskan kapasitas panas rendah dan konduktivitas listrik logam, menegaskan relevansi teori Fermi-Dirac serta model elektron bebas dalam studi sifat fisik material. Baiklah, sekianlah presentasi hasil proyek saya pada mata kuliah Fisika Statistik. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.